Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di masjid kita ini, di sela-sela kesibukan kita bekerja mencari nafkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita semuanya. Salat merupakan kewajiban seumur hidup yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, di mana salat ini merupakan ibadah yang sangat spesial, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita melihat pensyariatan ibadah-ibadah yang lainnya seperti zakat, itu prosesnya di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat melalui malaikat Jibril, lalu diturunkanlah kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di dunia. Syariat haji, puasa, dan lain sebagainya, semuanya disyariatkan posisi beliau sedang berada di dunia, di bumi ini maksudnya. Adapun syariat salat, maka pensyariatannya sangat spesial, di mana Rasulullah SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa yang sangat besar. Di saat beliau berada di Mekah, ada peristiwa besar yang insya Allah kita semuanya tahu, yaitu peristiwa apa? Isra dan Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj, di mana di satu malam Rasulullah SAW berjalan ya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa Allah Subhanahu wa taala angkat beliau menuju ke langit. Peristiwa ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari, ya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekitarnya. Ini peristiwa yang sangat besar, di mana prosesnya bukan mimpi. Bukan mimpi. Nabi Muhammad SAW bukan mimpi kemudian ketemu malaikat Jibril jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik, enggak. Tapi prosesnya betul-betul dengan ruh beliau dan jasad beliau. Dalam keadaan sadar, beliau naik buraq, ya, kendaraan hewan, ya, di mana melangkah sangat cepat sekali, ya, sejauh mata memandang, ya, bersama malaikat Jibril alaihi salam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa lalu naik langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai naik lagi sampai Sidratul Muntaha. Inda Sidratil Muntaha. Beliau di ujung yang sangat tinggi sana. Di sanalah Nabi Muhammad SAW berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban melaksanakan apa? Salat. Awal kali diwajibkan, jumlahnya bukan 5 waktu seperti kita sekarang, tapi 50 waktu, ya. Dan Nabi Muhammad SAW menerima syariat itu langsung, dan beliau kemudian turun lalu bertemulah dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam beliau pengalaman, ya, syariatnya Nabi Musa itu banyak, dan banyak pula kaumnya itu dari Bani Israel yang tidak mampu melakukannya. Banyak yang ngeyel, banyak yang tidak taat. Ya, kita tahu kisah-kisahnya dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, ketika Nabi Musa alaihissalam mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan syariat baru, yaitu melaksanakan sholat wajib 50 waktu dalam sehari dan semalam. Ya bayangkan Pak, 50 waktu. Kita sehari berapa jam? 24 jam. Berarti kalau 50 waktu berapa? Sejam 2 kali, lebih dikit. Sejam 20 kali berangkat.
Kita nggak bisa kerja nanti di kantor, sibuk. Makanya Nabi Musa pun tahu, ini umatmu nggak bakal mampu ya Nabi Muhammad. Tolong minta rukhsah, minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu naiklah Nabi Muhammad SAW minta keringanan, turun lagi, ketemu Nabi Musa, minta lagi, diringankan sampai puncaknya berapa? Hanya 5 waktu. Ya, 5 waktu ini saja sebagian kaum muslimin masih ada yang tidak melaksanakannya. Ya, Nabi SAW mengatakan 5 waktu ini pahalanya sama seperti 50 waktu itu. Karena satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Oleh karena itu, ini kewajiban yang sangat luar biasa spesialnya. Dan 5 waktu itu untuk waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, prosesnya setelah terjadinya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW pulang kembali ke Makkah. Ya, di sanalah beliau mengisahkan bahwa tadi malam saya ya diisrakan, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, lalu naik ke langit. Sehingga orang-orang kafir Quraisy percaya atau tidak? Nggak percaya, Pak. Karena wah ini nih, mulai nih Nabi Muhammad mulai buat hal-hal yang aneh-aneh, nggak masuk akal. Tapi orang yang beriman tahu bahwa ini betul-betul seorang Nabi dan Rasul, percaya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung percaya. Bahkan beliau mengatakan seandainya Nabi Muhammad cerita yang lebih nggak masuk akal daripada itu, saya pasti percaya. Karena keimanan beliau. Makanya beliau disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu artinya orang yang selalu yusaddiq, selalu membenarkan apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 5 waktu ini disebutkan juga dalam Al-Quranul Karim. Ya, Allah berfirman di surat Ar-Rum. Kalau ada yang bertanya, adakah dalilnya berkaitan dengan 5 waktu ini? Maka jawabannya ada. Di surat Ar-Rum ayat ke-17 sampai 18. Disebutkan dalam kitab Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi, Nafi' bin Al-Azraq pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu salah seorang sahabat. Wahai Abdullah bin Abbas, hal tajidu salawatil khamsa fil Quran? Apakah engkau mendapati salat 5 waktu itu ada dalam Al-Quran? Ada enggak dalilnya dalam Al-Quran? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, na'am, iya ada dalilnya. Lalu beliau membacakan 2 ayat ini. Surat apa? Ar-Rum ayat 17 dan 18. Beliau mengatakan, jama'atil ayatu as-salawatil khamsa wa mawaqitaha. 2 ayat ini mengumpulkan tentang salat 5 waktu dan waktu-waktunya, kapan disyariatkannya itu. Allah berfirman, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari. Nah, petang hari itu kapan? Imam Al-Baghawi mengatakan ai wa huwa salatul maghribi wal isya. Ini salat apa? Maghrib dan isya. Kita diminta untuk bertasbih, artinya salat di waktu maghrib dan isya. Wa hina tusbihun, demikian pula ketika kalian berada di pagi hari, di waktu subuh. Berarti salat apa? Salat subuh atau salat fajar. Walahul hamdu fis samawati wal ard. Dan bagi Allah lah segala puji di langit-langit dan di bumi. Artinya semua penghuni langit dan penghuni bumi mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Demikian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa 'ashiyyan wa hina tusbihun. Dan kalian juga memuji Allah, melaksanakan salat ya di waktu sore, yaitu di waktu asar. Wa hina tudhhirun, dan di waktu zuhur, yaitu sekarang ini, salat zuhur ini. Maka ayat ini dalil jelas tentang wajibnya salat 5 waktu ini. Ya, itu dari Al-Qur'an. Dari hadis banyak sekali ya. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 pilar, 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang kedua wa iqamus shalah, mendirikan salat, melaksanakan salat ini. Maka ini kewajiban yang harus kita jaga. Dan kewajiban ini, Pak, seumur hidup. Kapan dimulainya? Kapan dimulainya?
Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin." Perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan sholat saat mereka berusia berapa? 7 tahun. Jadi 7 tahun anak kita, mau laki atau perempuan, mulai dilatih untuk sholat. Tentunya diajari bacaannya. Insya Allah sudah mampu mereka. 7 tahun itu siapa itu? Kelas 1 SD ya. TK sudah bisa mereka bacaan. Kalau untuk dihafalkan masih bisa. Baca mungkin sebagian belum bisa. Tapi kalau untuk Bapak praktekkan Allahu Akbar, baca Al-Fatihah udah bisa insya Allah. Apalagi kalau TK-nya betul fokus di hafalan Al-Quran, fokus yang Islami betul, insya Allah itu bisa. Jadi usia 7 tahun, mari kita didik anak-anak kita. Yang di rumah, yuk diperintahkan lagi. Bahkan belum mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan kalau memang sudah umur 10 tahun masih belum mau untuk melaksanakan sholat, tolong dididik lebih keras sedikit. Bahkan seandainya mau dipukul dengan pukulan ringan untuk sekedar menggertak saja, maka itu dibutuhkan, silakan lakukan. Beliau mengatakan pukullah anak kalian dengan pukulan ringan, bukan untuk dengan cambuk yang kencang, bukan. Yang kecil aja. Mungkin lidi atau apa, atau kita dijewer ya, lebih kencang dikit daripada umur 7 tahun. Silahkan kalau memang sudah umur 10 tahun. Nah, tentunya kalau sudah 11 tahun apalagi sudah balik, sudah wajib mereka harus melaksanakan. Maka kewajiban ini lakukan terus. Sampai bahkan seandainya di kondisi kita susah, ya, kondisi kita mau sakit parah kah, atau bahkan meninggal, sakit yang membuat seseorang itu meninggal, dia nggak bisa bergerak pun tetap wajib atau tidak? Tetap wajib. Selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa masih ada, maka kewajiban ini masih melekat pada diri masing-masing seorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Sholli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau Anda tidak bisa berdiri, maka duduk. Ya mungkin sebagian dari antara kita ada yang punya sakit tertentu, nggak mampu untuk berdiri lama, sehingga nggak apa-apa duduk pakai kursi seperti itu, tidak masalah. Gerakannya memang agak berbeda. Atau sebagian dari antara kita nggak bisa tuh duduk lama atau sujud mungkin nggak mampu. Kalau memang ada hal-hal gerakan yang tidak mampu, silakan sesuai kemampuan aja. Silakan duduk, Allahu Akbar biasa. Untuk rukuk sujudnya dibedakan dari apa? Dari posisi orangnya. Kalau dia rukuk maka sedikit aja. Tapi kalau sujud lebih rendah lagi. Seperti seseorang misalnya nggak sakit, dia sehat, cuman posisinya sedang berada di pesawat atau posisinya berada di bis, di kendaraan yang dia tidak mungkin untuk turun, di kereta misalnya. Sementara waktu sholat sudah mau habis, ya nggak bisa dijamak juga, mungkin karena subuh, seperti subuh misalnya, nggak bisa dijamak, atau perjalanannya sangat jauh sehingga zuhur asar itu nggak kekejar, ya kondisi-kondisi tertentu mungkin itu terjadi, sehingga kita harus sholat di kendaraan, mau nggak mau. Maka posisinya, kalau kita berdiri mungkin goyang-goyang, Anda akan jatuh, bahaya. Mending duduk di kursi. Kemudian posisi tadi, Allahu Akbar. Kalau rukuk, merunduk sedikit, ya. Kemudian kalau sujud, itu lebih rendah lagi, seperti itu. Nah itu Allah mudahkan. Kalau nggak bisa berdiri, kata Nabi SAW, maka duduklah. Fa in lam tastati', nggak bisa duduk juga, karena mungkin sakit parah dan lain sebagainya, fa'ala janbin, maka silakan tidur sambil tidur-tiduran, sambil terlentang, ya. Sehingga orang yang sudah tua renta pun misalnya sakit parah, berada di rumah sakit, tetap mereka berkewajiban apa? Untuk melaksanakan sholat selama dia masih sadar. Tapi kalau orang koma, maka hilanglah akal di situ, ya, akalnya hilang, kesadarannya hilang, maka tidak ada kewajiban bagi dia. Apalagi kemudian setelah itu beliau meninggal dunia, ya sudah, ya, illa yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. Bahkan di kondisi yang sangat parah seperti terjadi peperangan, kalau tentara-tentara kita, pasukan kita sedang berjaga di perbatasan, ada peperangan dengan orang penjajah misalnya,
ya. Jatuh waktu sholat, tiba waktu sholat, tetap wajib atau tidak sholat? Wajib, Pak. Pasukannya gimana? Pasukannya dibagi dua. Ya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraihim wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum wa khudhu hidrahum. Ya, apabila engkau ingin mendirikan salat bersama pasukan tempurmu, ya, maka bagi dua pasukan. Bagi dua. Satu pasukan salat, satu pasukan apa? Berjaga-jaga dengan senjata lengkapnya. Untuk melindungi siapa? Kaum muslimin yang sholat. Imam sholat sampai selesai satu rakaat, lalu tukeran. Tukeran, selesai ini selesai sholatnya, lalu yang menjaga tadi masuk gabung sama imam, kemudian yang sudah sholat sudah berjaga lagi. Untuk tata caranya banyak versinya. Di hadis banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Cuman kurang lebih gitu. Pelajaran yang bisa kita ambil, bahkan kondisi perang di mana mungkin peluru bisa nyasar, rudal bisa nyasar pun tetap wajib apa? Sholat. Makanya kalau kita, alhamdulillah negeri kita aman sentosa. Semoga tetap aman sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah bimbing pemimpin kita untuk mengamankan negeri kita ini. Ya. Kondisi kita sehat, kondisi kita aman, maka kenapa kita tidak mau melaksanakan sholat? Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dihitung amal perbuatan seorang hamba pada hari kiamat itu apa, Pak? Salatnya. Ini penentu. Fa idza salahat saluha sairu amali. Kalau salat ini bagus dia sudah, maka akan baik semua amal perbuatannya, dianggap baik sama Allah. Tapi kalau rusak, ya sudah, repot nanti yang lainnya. Harus diedit, audit lagi, dihitung lagi yang lainnya, lama hisabnya. Ya, maka jagalah sholat ini. Nabi kita Muhammad SAW di akhir hayatnya beliau berpesan, Pak, as-salat as-salah, jaga sholat, jaga sholat, wa ma malakat aimanukum, dan juga jaga budak-budak kalian. Tapi penting di sini sholat, Rasulullah jaga. Di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya sakit parah, Pak. Dan seorang nabi itu ujiannya lebih besar daripada orang biasa. Nabi Muhammad SAW itu ujiannya berat. Kalau beliau lagi sakitnya itu berlipat-lipat dibandingkan manusia biasa. Ketika beliau di akhir hayatnya beliau sakit parah, sehingga beliau sampai demam berat, kadang sampai pingsan. Lalu dikompres, siuman lagi. Yang pertama kali beliau sebutkan saat itu, beliau mengatakan, as-sallan nas, apakah manusia telah sholat? Maka para sahabat mengatakan, la ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Hum yantazirunak, mereka para sahabat sedang menunggumu ya Rasulullah. Kan Rasulullah rumahnya dekat masjid, Pak. Jadi kelihatan, sudah sholat belum kaum muslimin? Belum ya Rasulullah. Kaum muslimin nunggu engkau ya Rasulullah. Mereka pengen jamaah dengan engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun senyum melihat hal itu. Namun saking beratnya sakit, beliau pingsan lagi. Lalu mulai siuman lagi, bangkit lagi, bertanya lagi, as-sallan nas, apakah manusia sudah sholat? Mereka mengatakan, hum yantadzirunak ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW di akhir hayatnya pun masih ingin sholat, Pak. Makanya nggak ada derajat yang lebih tinggi daripada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu sangat salah apabila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai wali atau sudah mencapai derajat tertentu sehingga dia mengatakan saya sudah nggak wajib sholat. Ya, saya sudah mencapai derajat apa? Ma'rifat, nggak sholat lagi. Salah, Pak. Siapa yang lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad SAW? Beliau adalah afdalul anbiya'i wal mursalin. Nabi dan Rasul yang paling utama itu Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap sholat. Bahkan kondisi-kondisi di antara kondisi terakhir beliau, saat itu beliau memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk, wahai Abu Bakar, wahai Aisyah, tolong perintahkan ayahmu untuk melaksanakan sholat, mengimami kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar ini orangnya mudah menangis. Kalau nanti ngimami sholat nangis doang istrinya. Sampai seperti itu.
Namun Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar sholat. Suruh Abu Bakar untuk sholat. Nah, saat itu Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu anhu melaksanakan sholat. Dan Rasulullah SAW masih kondisi sakit, tapi beliau pengen berada di samping Abu Bakar. Di saat itulah terjadi dua imam di situ. Nabi Muhammad SAW sholat dalam keadaan duduk, Abu Bakar berdiri. Dan banyak hukum fikih diambil dari sini. Ya, tapi lihat kondisi sakitnya beliau aja masih sholat. Maka orang-orang selain Nabi Muhammad SAW tetap wajib sholat. Jangan sampai meyakini udah gak wajib lagi, sudah ma'rifat, saya sudah wali. Gak ada. Ini kebohongan. Ini godaan syaitan. Syaitan sedang ingin menyesatkan dia. Semua tetap wajib. Allah berfirman apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Sampai selesai, Pak. Ini kewajiban seumur hidup, harus kita jaga. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Ya, jagalah oleh kalian salat-salat yang wajib ini, jaga, laksanakan dengan baik dan benar di masjid berjamaah, dan juga lebih penting lagi salat wusta. Nah, salat wusta ini apa? Salat yang ada di tengah. Bapak lihat di sini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang di tengah siapa? Asar. Ini juga menunjukkan pentingnya sholat asar. Kadang kita lalai, ya, buru-buru pengen pulang, akhirnya nggak sholat jamaah. Nah, tolong dijaga ini, Pak. Seandainya keluar dari masjid ini, ya, kita semakin semangat untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sudah cukup. Alhamdulillah, insyaallah manfaat, Pak. Pegang ini sampai hari kiamat. Pegang ini sampai hari kiamat. Kalau kondisi perjalanan jauh, Bapak bisa melakukan apa? Jamak dan qashar, safar, mudik atau tugas daerah, ya. Di situ kadang nabrak tuh waktu sholat. Maka Bapak bisa lakukan apa? Jamak dan qashar. Jamak itu apa? Mengumpulkan antara zuhur dan asar. Bisa takdim, didahulukan di waktu zuhur. Berarti mungkin Bapak mau berangkat nih, atau sudah di jalan, sudah di tol, Bapak kemudian melaksanakan sholat di tol, masuk waktu zuhur, sholat zuhur, ya, digabungkan dengan asar. Itu namanya jamak. Qashar itu artinya meringkas. Berarti zuhur jadi berapa? 2 rakaat, salam, iqamat, lalu 2 rakaat lagi asarnya 2 rakaat. Maghrib dan isya pun bisa dijamak. Caranya gimana? Tadi bisa di depan, bisa di akhir, bisa di waktu maghrib, bisa di waktu apa? Isya. Kalau di depan berarti gimana? Datang waktu maghrib, Anda di perjalanan, sholat maghrib biasa dengan masyarakat di situ, silahkan. Habis sholat maghrib langsung berdiri, qomat, sholat isya berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah itu Anda lakukan perjalanan bebas. Nah, itu diantara kemudahan dalam agama Islam. Tapi ingat, jangan sampai ditinggal. Jangan sampai keluar dari waktunya. Ya, kalau subuh ya sudah nggak bisa dijamak. Bapak nggak bisa jamak sama zuhur, nggak bisa. Itu harus dilakukan. Tadi kalau kondisi nggak memungkinkan Anda keluar dari jalan tol, atau Anda tidak memungkinkan keluar dari kendaraan itu, ya bis, kereta, pesawat, ya sudah, di tempat duduk Anda laksanakan sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala adapun menghadapannya, kalau kondisi di kapal atau pesawat kan menghadapnya berantakan, sudah. Ya, fawallu wujuhakum, hadapkan wajah kalian sesuai dengan yang Allah mudahkan. Kemana arah pun, arahnya silakan bebas. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang menjaga salat ini bahwa mereka akan mewarisi surga. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang mana mereka khusyuk ketika melaksanakan salat. Lalu Allah sebutkan banyak sifat tentang penghuni surga. Lalu Allah akhiri sifat itu, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang menjaga salat-salat wajib mereka. Ulaika humul warithun. Mereka inilah yang akan mewarisi surga Firdaus. Alladzina yarisunal firdaus
hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kita pengen masuk surga, Pak. Seenak-enaknya kita hidup, semewah-mewahnya hidup di dunia, itu jauh dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Jauh, gak ada bendengnya. Secantik-cantiknya istri kita di dunia ini, jauh kalau dibandingkan dengan bidadari sana, Pak. Ya, seenak-enaknya makanan di dunia ini jauh kalau dibandingkan dengan di surga nanti. Maka kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga ini. Dan yang terakhir, ingat kita pengen masuk surga itu nggak mau sendirian, Pak. Bapak nggak mau kan? Bapak masuk surga nih, masuk surga, tapi istrinya di neraka, anak-anak di neraka. Mau atau tidak? Nggak mau, Pak. Kita sedih kalau kayak gitu nanti. Oh, nggak usah kayak gitu. Urusan sepele saja. Bapak sedang ada rekreasi bersama rekan-rekan kerja, jalan-jalan kemana-mana, tapi keluarga di rumah sendirian. Itu aja kurang, Pak. Ya kan? Ada nikmat tuh, menikmati pemandangan di sana. Tapi ingat rumah, wah istri nggak pernah nih nikmat kayak gini. Anak-anak juga nggak pernah. Akhirnya mungkin kalau di dunia ini Bapak masih bisa tuh, masih bisa. Walah, yaudah yang penting udah tahu tempatnya, sudah survei lokasi, kapan-kapan saya ajak istri dan anak ke sini. Cuman kalau urusan akhirat ini, kapan DP-nya, bayarnya? Sekarang, Pak. Pesen tiketnya sekarang. Makanya ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk sholat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Dan sabarlah dalam melakukan sholat ini. Gak mudah, Pak. Bangun subuh. Kalau kita sendiri insya Allah ya sudah berjuang dari dulu ya, insya Allah bisa. Bangunin istri, bangunin anak-anak. Wah, ini butuh kesungguhan, kesabaran. Kadang dibangunin malah ngomel-ngomel. Mungkin kayak gitu, apalagi anaknya sudah gede-gede, sudah dewasa. Ya, tapi tetap kita namanya kita orang tua ya sudah, perintah Allah Subhanahu wa taala jalankan. Kita ingin ngajak masuk surga. Masuk surga bersama keluarga. Baik. Jadi insya Allah dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Tetap ini namanya perjuangan. Surga itu enggak murah, Pak. Kita di dunia aja mau masuk hotel yang mewah aja mahal bayarnya. Apalagi surga. Ya, butuh perjuangan, sabar, insya Allah dengan istiqomah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bimbing kita untuk bisa istiqomah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, insya Allah habis ya waktunya. Kita tutup. Ada pertanyaan? Enggak? Ada pertanyaan enggak bisa? Cukup ya? Baik. Baik, insya Allah sedikit ini bermanfaat untuk sekedar saling mengingatkan saja, Pak ya. Saya di sini hanya mengingatkan, hanya saling memotivasi, memberikan semangat, ngecas ya. Kajian itu fungsi untuk ngecas ya. Biar baterai Bapak full, nanti semangat lagi ibadah ya. Sampai istiqomah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.